Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga pagi ini kalian sehat selalu dan semakin semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik kelas 4. Tema 2, selalu berhemat energi, muatan PPKN, tentang hak dan kewajiban. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam sumber energi. Di sekitar kita dapat menjumpai berbagai sumber energi dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memanfaatkan sumber energi, berarti kita sudah mendapatkan hak kita terhadap sumber energi. Namun, di sisi lain, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita terhadap sumber energi supaya tetap lestari dan terjaga. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita terima sejak kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban, kita harus melakukannya dengan seimbang. Seperti saat ini kita sedang membahas tentang perilaku hemat energi. Lalu, apa hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi supaya tetap lestari dan terjaga? Terutama sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sumber energi air, listrik, dan minyak bumi. Mari kita bahas satu persatu. Hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi air. Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan air bersih dan sehat. Hak kita yang kedua terhadap air yaitu mendapatkan aliran air yang lancar. Berikutnya, hak terhindar dari pencemaran air. Dan yang terakhir, hak memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk mencuci, memasak, mandi, minum, dan masih banyak lagi. Lalu, apa kewajiban kita terhadap sumber air? Ya, yang pertama yaitu mematikan kran air jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menanam tumbuhan di lingkungan sekitar. Dengan menanam tumbuhan, kita berarti ikut melestarikan air, karena air dapat diserap dalam tanah dan menjadi sumber mata air. Berikutnya yang ketiga yaitu menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, membersihkan sungai dari sampah. Anak-anak, selain hak dan kewajiban kita terhadap sumber air, kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang lain. Salah satunya yaitu sumber energi listrik. Apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik? Yang pertama, hak kita yaitu kita dapat memanfaatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, untuk menyalakan berbagai barang elektronik seperti lampu, televisi, komputer, dan masih banyak lagi. Hak kita terhadap listrik berikutnya yaitu untuk kegiatan industri, misalnya pabrik, gudang, dan lain-lain. Berikutnya, hak kita terhadap listrik yaitu kita dapat memanfaatkan untuk alat transportasi umum, misalnya KRL atau kereta rel listrik, maupun digunakan untuk radar pesawat. Anak-anak, berikutnya kewajiban kita terhadap energi listrik. Apa saja kewajibannya? Yang pertama yaitu mematikan listrik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari atau kita matikan saat kita tidur. Yang ketiga yaitu
memilih peralatan listrik yang hemat energi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan barang elektronik. Anak-anak, di samping sumber energi air maupun listrik, kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi dapat kita olah menjadi BBM atau bahan bakar minyak. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap minyak bumi? Hak itu antara lain yang pertama, kita dapat memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan BBM untuk mengisi kendaraan bermotor, maupun kita dapat menggunakan LPG untuk bahan bakar kita memasak. Berikutnya, apa kewajiban terhadap minyak bumi? Ya, kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama yaitu menghemat penggunaannya. Kita gunakan minyak bumi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, melaporkan jika ada pelanggaran kepada pihak berwajib. Yang ketiga, menjaga dan melestarikannya. Dan yang terakhir, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Itulah tadi anak-anak, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, baik itu sumber energi air, energi listrik, maupun minyak bumi. Setelah kita membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, tentunya kita juga harus mengetahui hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, supaya sumber energi dapat lestari dan tetap terjaga. Apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama yaitu memilih lampu dan alat elektronik yang hemat energi. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan mematikan lampu pada siang hari. Yang ketiga, matikan keran air saat tidak digunakan. Berikutnya, mengurangi penggunaan AC dengan membuka jendela di siang hari. Selanjutnya, memperbaiki pipa-pipa air yang rusak. Dan yang terakhir, mengganti sumber energi berbahan fosil dengan energi alternatif. Demikian anak-anak, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Tentunya, kita juga akan mendapatkan manfaat dari menghemat energi. Apa saja manfaatnya? Ya, kita bisa mengambil manfaat dari perilaku hemat energi antara lain. Dengan menghemat energi, kita juga bisa menghemat biaya listrik. Yang kedua, barang elektronik menjadi awet. Jadi, setelah kita menggunakan barang elektronik, sebaiknya segera kita matikan supaya barang elektronik tetap awet. Dan yang terakhir, sumber daya alam tidak cepat habis. Dan yang terakhir, sumber daya alam tidak cepat habis. Terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang yang lain. Demikian anak-anak pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga setelah kalian mengetahui tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, kalian bisa bijak dalam menggunakan sumber energi yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, kita belajar, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.